7 fakta tentang VOC. Ada 7 fakta tentang VOC yang belum banyak diketahui umum. Pertama, tidak seperti halnya bangsa Portugis ketika menjajah wilayah Nusantara yang punya misi penyebaran agama, VOC hanya fokus pada gold dan glory, kekayaan dan kejayaan, atau lebih simpel dalam pengertiannya VOC hanya fokus pada bisnis. Hal tersebut terlihat dari pembatasan penyebaran agama Protestan yang sudah terlanjur dilakukan bangsa Portugis di daerah Ambon, Minahasa dan Malaka. VOC hanya mengizinkan pelayanan rohani pada komunitas kecil Eropa dan masyarakat pribumi yang sudah beragama Kristen di daerah tersebut. Kedua, VOC mendapatkan hak oktroi dari pemerintah kerajaan Belanda, yaitu hak untuk memonopoli perdagangan, dan hak untuk membentuk semacam pemerintahan. Oleh karena itu VOC punya hukum sendiri, punya mata uang sendiri dan mempunyai kekuatan militer sendiri. Jadi untuk poin yang terakhir, pasukan militer VOC yang dulu sering kita sebut sebagai tentara kompeni, bukanlah pasukan militer kerajaan Belanda. Tentara kompeni adalah orang-orang yang dibayar oleh VOC yang diambil dari Eropa, Afrika, Asia dan dari masyarakat pribumi sendiri. Ketiga, VOC hanyalah kongsi dagang atau perusahaan dagang dari Belanda. Sebagian besar pegawai dan tentara VOC bukan orang Belanda, tapi dari Belgia, Jerman, Swiss, Inggris, Skotlandia, Irlandia dan orang-orang dari bangsa Eropa lainnya. Keempat, VOC melakukan monopoli dagang dengan ketat dan kaku, sehingga sering menimbulkan konflik dengan mitra dagang dan penguasa wilayah kerajaan. Peristiwa pembantaian yang terjadi di Banda adalah salah satu akibat terlalu ketat dan kakunya kebijakan monopoli VOC. Kelima, VOC mendirikan pusat pemerintahan dan perdagangan di Pulau Jawa dengan nama Batavia. Konon dalam mendirikan Batavia, VOC mendatangkan orang-orang dari seluruh Nusantara. Jadi jangan heran kalau di Jakarta ada Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bali, Kampung Sumeneb dan lain-lain. Keenam, VOC melarang pegawai dari Eropa membawa perempuan ke wilayah jajahannya, dengan alasan dan perhitungan ekonomi resiko perjalanan yang ditempuh terlalu lama. Zaman dulu perjalanan dari Eropa ke Nusantara butuh waktu berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun. Dengan kebijakan tersebut VOC mengizinkan pegawai dan tentaranya berhubungan dengan wanita pribumi. Wanita pribumi yang menjadi istri tidak sah orang Eropa kita kenal sebagai nyai. Ketujuh, pegawai VOC yang berasal dari Belanda kebanyakan tidak tinggal menetap di wilayah jajahan. Paling lama hanya 5 atau 6 tahun setelah tugas dinas selesai mereka akan kembali pulang ke Belanda. Yang banyak menetap dan tinggal di Indonesia adalah orang-orang dari Eropa lainnya. Catatan, VOC berdiri sebelum terbentuk negara koloni Hindia Belanda.